Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Sofyan Tanjung dengan NIM 2110412013. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kasus molecular docking. Dalam molecular docking, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah ligan. Ligan kita definisikan sebagai molekul yang dapat berikatan dengan situs aktif atau situs spesifik dari protein reseptor. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwasanya ligan itu dapat terikat pada protein reseptor, baik berupa interaksi non-kovalen maupun interaksi kovalen. Kemudian ada berbagai karakteristik ligan yang sangat penting dalam molecular docking. Yang salah satunya adalah afinitas. Afinitas ini kita gunakan untuk menggambarkan seberapa kuat ligan itu terikat pada reseptornya. Afinitas yang tinggi akan menunjukkan bahwa ikatan yang dimiliki oleh ligan dan reseptor itu lebih kuat dan juga lebih stabil. Kemudian dalam kasus ini kita akan mencoba melakukan docking dengan protein yang memiliki kode 1XO2. Kita akan mencoba mendocking dengan ligan uji, yaitu berupa ribociclib. Nah, kenapa kita menggunakan protein ini? Protein 1XO2 itu disebut juga sebagai cyclin dependent kinase 6, itu memiliki peran yang sangat penting dalam regulasi siklosel dalam makhluk hidup. Kemudian juga CDK6 ini juga terlibat secara langsung dalam pertumbuhan dan juga proses proliferasi sel atau pembelahan sel. Dan walaupun demikian, di berbagai kasus terjadinya ketidaknormalan pada protein ini akibat mutasi dan juga disregulasi dari protein. Mutasi ini akan mengaktifkan CDK6 secara terus-menerus sehingga siklus sel itu berada pada proliferasi terus. Kemudian juga di disregulasi akan menyebabkan aktivitas CDK yang meningkat. Artinya semakin meningkat, maka proses pembelahan sel itu tidak dapat terkontrol. Pembelahan sel yang tidak dapat terkontrol itu mengindikasikan terjadinya kanker atau penyakit kanker. Dan umumnya, menurut Morali et al. Pada tahun 2013, jenis kanker tersebut adalah berupa kanker payudara. Nah, adapun salah satu pengobatan yang telah dilakukan oleh penelitian Landis itu menggunakan desiklin bermutasi yang dapat berikatan dengan CDK6, tapi dengan afinitas yang tinggi. Afinitas yang terlalu tinggi itu akan mengakibatkan terjadi penyisihan pada ligan alami yang dimiliki oleh CDK6 itu sendiri, sehingga akan menurunkan atau menghalangi terjadinya formasi kompleks CDK6 siklin yang normal, sehingga kita mencoba untuk mendocking ribociclib yang sudah juga diuji dapat berperan sebagai anti kanker payudara. Dan tahapan penting dalam proses docking adalah redocking. Redocking itu kita maknai sebagai proses dalam melakukan docking dengan menempatkan kembali ligan alami yang sudah diketahui strukturnya dan memiliki aktivitas biologis ke situs aktif protein. Tujuannya adalah untuk validasi metode, yaitu untuk memeriksa apakah software yang kita gunakan mampu untuk mereplikasi atau memprediksi posisi ligan yang benar. Kemudian kita juga untuk mengoptimasi, ya menyelesaikan dan mengoptimalkan berbagai parameter dalam proses molecular docking. Dan yang terakhir adalah untuk melihat konsistensi, apakah metode molecular docking stabil dan akurat untuk kita gunakan. Dan ini adalah pengerjaan molecular docking. Kita lakukan pengerjaan terhadap ligan alami terlebih dahulu. Dan hal yang paling penting untuk kita perhatikan adalah ketika kita bekerja menggunakan Autodoc, kita harus memiliki file PDB-KT. Artinya semua file PDB harus kita ubah terlebih dahulu menjadi PDB-KT, baik itu reseptor, ligan alami maupun ligan uji. Caranya terlebih dahulu kita klik file, kemudian kita pilih preference, kemudian kita set. Kemudian di bagian ini kita kopikan alamat dari file kita. Kita kopikan ke sini, kemudian kita klik set. Setelah itu, kita pilih file, kemudian kita read molekul untuk memasukkan molekul kita ke lembar kerjanya. Kemudian kita pilih file PDB yang sudah kita ekstrak menggunakan PyMol. File PDB kita pilih terlebih dahulu reseptor. Reseptor itu adalah protein yang sudah kita ekstrak dari ligan alaminya. Kemudian kita open, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kemudian kita pilih file, kemudian kita lakukan beberapa optimasi atau yang pertama adalah kita remove water terlebih dahulu. Kita hapus air terlebih dahulu, kemudian kita klik hydrogen, kemudian kita pilih polar only, kita okekan, kemudian kita pilih lagi hydrogen, kita pilih merge non-polar. Setelah itu nanti kita edit kembali, kita klik change charge, kita pilih add Coleman charge. Setelah itu barulah nanti di bagian ini kita akan mengubah file PDB menjadi PDB-KT. Caranya adalah mengklik grid, kemudian kita klik makromolekul, kita choose file reseptor PDB kita tadi akan muncul, kemudian kita pilih kita dapat menyimpannya sebagai save PDB-KT. Nah, setelah itu akan kita dapatkan file reseptor PDB-KT. Kemudian adalah mengubah file ligan PDB menjadi ligan PDB-KT, ligan alami. Kita pilih ligan, kemudian kita akan ada muncul ke lembar
file kita, kemudian kita klik ligand alami PDB, kemudian akan muncul output, kemudian akan ada opsi untuk save file, kita pilih ligand alami PDB Kitty. Nah, setelah file ligand alami dan juga file reseptor kita dalam bentuk PDB Kitty, kita akan lanjut pada proses dockingnya. Yang pertama, kita terlebih dahulu klik grid di set map types, kita choose ligand. Ini adalah untuk menentukan posisi kita untuk mendocking. Nah, kita akan mendocking posisi ligandnya. Kemudian setelah itu, kita tentukan kondisi optimumnya di mana ligand ini dapat masuk ke dalam grid yang telah kita buat. Caranya adalah kita klik grid, kemudian kita pilih grid box, nanti akan ada settingan muncul seperti ini. Kita klik nanti bagian center, kemudian kita pilih ligand ini terletak pada center dari si grid kita. Kemudian setelah kita pilih, kita klik file, kemudian akan kita pilih output grid dimension files, akan menambahkan file grid di bagian file yang kita telah buat di local D. Nah, kemudian setelah file grid kita dapat, kemudian kita dapat melakukan docking. Docking, kita klik docking, kemudian kita pilih output, kemudian kita pilih Vina config. Setelah itu akan muncullah nanti file config. File config yang muncul akan seperti tampilan pada layar, kemudian kita tambahkan 2 baris perintah seperti ini. Kemudian nanti kita klik save. Setelah itu, kemudian kita dapat file config baru yang telah kita tambahkan perintah 2 baris tersebut. Dan setelah kita dapat config-nya, barulah kita running dengan cara klik run Autodoc Vina, kemudian kita launch. Setelah itu nanti akan terjadilah proses pengolahan atau running. Kemudian pengerjaan melakukan docking untuk ligand uji. Hal yang sama juga kita lakukan. Perbedaannya adalah di bagian ligand uji. Di sini kita pilih ligand, kemudian ligand yang kita pilih itu adalah ligand uji, bukan ligand alami. Ligand uji ini yang kita ambil dari PubChem tadi. Kan hal yang sama kita lakukan pada semua prosedur yang sama pada ligand alami. Dan ini adalah docking score hasil dari docking yang telah kita lakukan. Dan ini adalah ligand alaminya, ini adalah ligand ujinya. Kita lihat di sini bahwasanya afinitas itu adalah menggambarkan tingkat pengikatan dari ligand dengan reseptor. Artinya, afinitas yang lebih negatif itu menandakan bahwa afinitas pengikatan yang lebih tinggi dan interaksi yang lebih stabil antara ligand dengan reseptornya. Dapat kita bandingkan dari ligand alami dan juga ligand uji, bahwa ligand alami memiliki nilai minus 9,3 yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan 0. Ini menandakan bahwa ligand alami itu memiliki kekuatan pengikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan uji. Selanjutnya juga kita lakukan visualisasi interaksi protein dengan ligand. Dan ini adalah reseptor dengan ligand alami, ini adalah visualisasinya. Kemudian ini adalah reseptor dengan ligand uji. Hal ini dapat dilihat bahwasanya tidak ada interaksi dengan asam amino dari ligand ujinya, seperti hasil dari energi afinitas yang diperoleh pada slide sebelumnya. Ini menandakan bahwa memang tidak ada interaksi yang terjadi antara ligand uji dengan reseptor. Pada reseptor dengan ligand alami, ada berbagai interaksi antara asam amino dengan ligand alaminya, seperti di sini ada aspartat, valin, asam glutamat, aspartat, dan glutamin. Dan ini adalah visualisasi interaksi protein dengan ligand menggunakan liplot. Di sini kita lihat bahwasannya ini adalah ligand alami ditambah dengan reseptor, kemudian ini adalah liplot dari ligand alami, ligand uji tambah reseptor. Kita lihat di sini ada non-ligand residu atau hidrophobic kontak. Di sini tidak ada hidrophobic kontak yang menandakan bahwasanya memang energi pengikatannya yang sangat lemah atau bahkan tidak terjadi interaksi antara ligand uji dengan reseptor. Kemudian kita akan membandingkan bagaimana pengaruh docking score dengan jenis interaksinya. Ini adalah redocking, ini adalah docking yang telah kita lakukan. Jenis interaksi yang ada pada redocking itu berupa 2 ikatan hidrogen dan 6 ikatan hidrofilik pada slide sebelumnya, sedangkan docking tidak ada ikatan hidrofilik, bahkan tidak ada juga tidak ada ikatan hidrogen dan tidak ada juga kontak hidrofilik, yang menandakan bahwasanya docking score pada docking ligand uji itu bernilai minus 0 kilokalori per mol. Artinya adalah ikatan hidrogen dan kontak hidrofilik ini memiliki peranan yang sangat krusial ya dalam meningkatkan stabilitas sampel ligand reseptor. Artinya, ketika kita melakukan docking dengan ligand uji, itu tidak menunjukkan adanya interaksi antara ligand uji dengan reseptor. Artinya tidak ada interaksi, berarti tidak ada pengikatan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.